Kamu ya. Tunggu. Yuk, mundur ya. Pelan-pelan Pak, biar nggak kena. Ahlan wa sahlan, selamat datang subuh kaum kepada Abah Kiai Haji Anwar Zahid. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita pada acara malam hari ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, memasuki acara inti Mauidul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Abah Kiai Haji Anwar Zahid. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dhurriyyatina wa quluba jama'atina binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basyirah ya fattahu ya alim. Iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ulama'ana al-ajilla wa masyayikhana al-a'izza, para alim ulama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para pengasuh pondok pesantren, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita takwimi, kita mohon doanya. Segenap pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mulai pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus majelis wakil cabang, sampai pengurus-pengurus ranting, berikut kelembagaan dan banom-banomnya, semuanya yang kita hormati. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramen, Kepala Desa Hamtua, Bapak Ajin Purwanto, Sarjana Hukum, bersama para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati. Kemudian ada
PC Muslimat, PAC Muslimat, PC dan PAC Ansor, Banser, Pakar Nusa, didukung pula oleh kadang sedulur PSHT, PSCP, Pemuda Pancasila, Padi 76, Hadroh Majelis Sholawat Nusantara, tidak lupa para penangkar-penangkar lele, penangkar-penangkar nila, tukang dodos, tukang brondol, panitia dibantu seluruh warga masyarakat Hang Tuah, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudaraku, semuanya yang sangat saya sayangi, saya cintai, saya doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, hidayah. Dalam rangka hari ulang tahun Desa Hang Tuah yang ke-31. Pertama, saya menyampaikan dirgahayu Desa Hang Tuah. Mudah-mudahan ke depan makin maju, makin jaya, makin makmur, makin sejahtera, makin maslahat, manfaat dan barokah. Mari kita membaca suratul Fatihah. Pertama, niat berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan musibah, terutama di daerah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan daerah-daerah lain di Indonesia. Semoga mereka yang diuji dengan musibah diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan, hikmah dan pahala. Kemudian mudah-mudahan diberikan ganti yang lebih baik. Bagi yang wafat, semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan tercatat sebagai kematian yang syahid. Sekaligus mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan segala musibah, bala, bencana yang ada di Indonesia ini segera dihilangkan, sehingga Indonesia tetap aman, damai, diberikan keselamatan. Ke depan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin ya rabbal alamin. Para jamaah, mohon dengan ikhlas Fatihah sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua bersama keluarga dan seluruh masyarakat. Semoga apa yang menjadi hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat diijabahi oleh Allah. Yang sedang sakit, apapun penyakit yang diderita, semoga segera disembuhkan. Yang sedang susah, gelisah, apapun persoalan yang dihadapinya, semoga segera dibahagiakan. Yang sedang kekurangan, berapapun kebutuhannya, semoga segera dicukupkan. Yang sedang seret, macet, semoga segera dilancarkan. Yang lagi padu, gegeran, tukaran, semoga segera dirukunkan.
Yang lagi punya hutang semoga segera dilunaskan. Yang lagi menunggu datangnya jodoh atau menantu semoga segera dipertemukan. Yang lagi menunggu datangnya kematian, ya kan semuanya, semoga nanti kalau waktunya sudah tiba dikaruniai mati dalam keadaan iman, menghadap kepada Allah dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir, termasuk orang-orang yang selamat, mulia, bahagia dunia sampai ke surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah, untuk yang kesekian kalinya alhamdulillah saya diizinkan Allah bisa bersilaturahim sowan kepada panjenengan semua, ngaji di wilayah sekitar sini, pokok sekitar sini. Saya nggak menghitung ini entah sudah yang keberapa kalinya. Saya senang, saya bahagia berjumpa dengan panjenengan semua, dan saya perhatikan warga masyarakat sekitar sini semakin makmur, semakin sejahtera. Lebih-lebih malam ini kita berjumpa dalam keadaan sehat-sehat. Saya yakin semuanya yang hadir di sini orang-orang yang sehat. Buktinya tidak ada yang diimpus, tidak ada yang ditandu, dipikul, tidak ada yang diangkut pakai ambulan. Berarti sehat, alhamdulillah. Dan sehatnya disertai dengan afiat, maka kalau digabung istilahnya menjadi sehat wal afiat. Sehat wal afiat itu bukan sehat biasa. Sehat wal afiat itu sehat yang digunakan untuk menjalankan taat, sehat yang digunakan untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, sehat yang tidak dipakai bermaksiat. Itu sehat walafiat. Karena banyak orang yang sehat tapi tidak afiat. Artinya badannya sehat, hobinya maksiat. Tubuhnya sehat, moralnya bejat. Tubuhnya sehat, perbuatannya jahat. Itu sehat yang tidak afiat. Dan setahu saya, orang-orang yang moralnya bejat, yang berbuat jahat, yang melakukan maksiat, itu kebanyakan ya orang-orang yang badannya sehat. Coba, yang suka nyuri, yang suka nyopet, yang suka jambret, yang suka nyolong, yang suka ngerampok, itu kebanyakan orang-orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat. Itu sehat yang tidak afiat. Yang suka korupsi, itu kebanyakan orang-orang yang badannya sakit apa sehat? Sehat. Yang suka mabuk-mabukan, bahasa Inggrisnya the mendem,
Itu kebanyakan orang-orang yang badannya sakit apa sehat? Sehat. Yang suka dugem, acuk, 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 acuk. Itu rata-rata orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat. Ibu-ibu yang suka rasan-rasan, yang suka ngomeli suami, itu kebanyakan ibu-ibu yang badannya sakit apa sehat? Sehat. Ini orangnya datang saya tahu. Pokoknya orangnya sekarang lagi kipas-kipas. Tubuhnya sehat, tapi yang dilakukan maksiat itu sehat yang tidak afiat. Nah, alhamdulillah kita dikaruniai Allah tubuh yang sehat dan kita tidak berbuat maksiat. Ini nikmat yang luar biasa. Sehat mau beribadah, sehat mau ngaji, sehat mau bersolawat, sehat mau berzikir, sehat mau silaturahim, sehat mau seduluran. Ini luar biasa. Sehat mau mendekat kepada Allah. Nah, kalau orang lagi sakit dia mau mendekat kepada Allah, wajar, pantas, emang lagi sakit. Bawaannya orang kalau sakit itu terus berdoa, zikir, dikasih penyakit langsung mepet-mepet sama Allah. Begitu sakit, ya Allah, ya Allah, ya astagfirullah, subhanallah, 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 ya Allah. Padahal nek waras yo lambene lecek, senengane ngunek-ngunek ke wong, ngilok-ngilok ke wong. Ada apa enggak? Ada. Sekarang orangnya pakai baju warna hitam. Nek sakit, Allah, 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 ya Allah, ya Allah. Tapi nek sehat, wong sak kampunge lembut. Yang paling parah itu kalau ada orang yang udah sakit masih nggak mau mendekat kepada Allah, itu parah. Nah, kita alhamdulillah tubuh kita tidak sakit, badan kita tidak sakit, kita dikaruniai tubuh yang sehat, kita mau mendekat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dikaruniai sehat walafiat dan bisa ibadah dengan istiqomah. Mohon maaf operator, ekonya dikurangi terus volumenya diangkat mas. Biasanya saya kalau ngaji di daerah sini sone kok enak anu ya. Ini setelannya apa gimana ini ya mas? Nah, eko efeknya dikurangi mas, volumenya diangkat. Nah wis ngene ae mas, luweh cetak, lebih cetak daripada yang tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, berikutnya saya ingin mengajak kepada panjenengan semua, warga Hang Tuah dan sekitarnya, saudara-saudara saya semuanya, untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan syukur yang benar, dengan syukur yang sungguh-sungguh. Karena begini, apapun dan berapapun nikmat yang kita dapat itu bukan hanya bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada kita saja, tapi nikmat-nikmat yang kita dapat itu sesungguhnya merupakan ujian bagi kita.
kita diberi nikmat itu sesungguhnya kita diberi ujian, lulus apa enggak. Sehingga Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mendapatkan kenikmatan, keberhasilan, kesuksesan, kejayaan, kekuasaan, kemenangan, beliau menyatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini nikmat-nikmat yang aku dapat ini adalah karunia dari Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadaku sebagai ujian untuk menguji diriku, apakah dengan nikmat-nikmat ini aku menjadi orang yang syukur atau jadi orang yang kufur. Jadi nikmat itu ujian. Dulur-dulur kula wong hang tua dan sekitarnya diberi nikmat Allah itu sebenarnya diuji sama Allah. Jadi orang yang syukur apa jadi orang yang kufur. Karena nikmat itu kalau disyukuri, la in syakartum la azidannakum. Diberi nikmat kok disyukuri, maka pasti nikmat itu akan terus ditambahi, tambah nikmat, tambah tentrem, tambah bahagia, tambah jadi kebaikan, namanya barokah. Dikasih nikmat kok dikufuri, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat kok dikufuri, awas, nikmat yang sudah didapat itu akan berubah menjadi siksa yang menyakitkan, makin sengsara, makin menderita, namanya jadi musibah. Nah sekarang Bapak Ibu seluruh jamaah, pengen musibah apa pengen barokah? Kuncinya ya harus pandai bersyukur, karena undang-undangnya Allah sudah jelas. Siapapun orangnya, asal pandai bersyukur, pasti hidupnya tambah barokah. Siapapun orangnya, kalau banyak kufur, pasti yang didapat dalam hidupnya adalah musibah. Coba sekarang tolong dijawab, selama ini hidupnya panjenengan semua lebih banyak syukur apa kufur? Wong hang tua uripe akeh ndi nek nerimo karo ngersula? Lebih banyak tobat apa sambat? Lebih banyak amal soleh apa amal salah? Ibu-ibu lebih banyak mana, ngamal apa ngomel? Lebih banyak mana, khataman Quran sama rasan-rasan? Banyak mana sembahyang sama belayang? Banyak mana poso karo dosa? Nah itu namanya syukur apa kufur? Jangan salahkan siapa-siapa kalau hidupnya enggak barokah. Ya salahnya sendiri yang enggak pandai bersyukur. Padahal semua kita pengen barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Barokah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Hidup yang barokah itu ada dinamika ke arah yang lebih baik. Kalau daerah saya disebut to be excellent. Wong hang tua ya ora ngerti. Soalnya wong kene iki ket biyen terkenal cantik-cantik, ayu-ayu, tapi agak oon. Maaf ya kalau aku bilang oon bukan berarti aku menghina merendahkan, enggak. Itu bahasa akrab karena aku tuh orangnya pengen deket sama kamu.
Aku nggak bisa jauh dari kamu. Sempat pesimis, artinya saya di daerah Kampar ini udah lama banget. Pokoknya pertama ke wilayah sini itu kalau nggak salah tahun berapa ya, 2008, 2009 apa 2000, sekitar segitulah. Udah 20 tahun lebih yang jelas. Dan sekarang banyak bermunculan penceramah-penceramah baru. Sempat khawatir sih kamu berpaling ke lain hati. Tapi begitu saya datang lihat jamaahnya, Masya Allah, aku jadi bahagia. Ternyata kamu tetap setia sama aku. Aku kalau melihat kayak gini makin sayang aku sama Bapak. I love you semuanya, I love you. Sing tuwek ra usah. Yo aku ngajak sing nomu malah sing tuwek dhisik ngene. Kadung asam urate kumat, meluntir ra iso balik. Barokah itu hidup yang makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna. Semakin tua semakin mulia, semakin banyak ibadahnya, semakin banyak kebaikannya, semakin banyak pahalanya. Tambah suwe, tambah sae, tambah kata ibadahe. Ojo nganti gaplek peringkilan, tambah tuwek, tambah petakilan. Tapi kudu iso gaplek dicampur jahe, tambah tuwek, tambah sae. Gaplek digawe keripik, tambah tuwek kudu tambah apik. Gaplek dipangan wedhus mendem. Semakin lama harus semakin mulia, semakin tua harus semakin tinggi derajatnya, semakin mahal harganya. Itu hidup yang sukses, hidup yang barokah. Jangan sampai hidup makin lama derajatnya makin rendah, harganya makin murah. Saya ulang, jangan sampai hidup makin lama derajatnya makin rendah, harganya makin murah. Itu hidup yang gagal. Oh, barang-barang dunia itu loh, semua harganya makin lama makin mahal. Betul? Jawab yang kompak. Betul? Tanah di mana-mana harganya makin lama makin mahal. Ayo, ladang atau kebun sawit itu harganya makin lama makin mahal. Pakaian bu, harganya makin lama makin mahal. Yang buanter, alat transportasi, kendaraan bermotor, harganya makin lama makin alat-alat elektronik, TV, kulkas, AC, harganya makin lama makin perabot rumah tangga semuanya harganya makin lama makin sampai bumbu dapur, bawang, brambang, tumbar, merica, lombok, minyak goreng, harganya makin lama makin. Nah, saya ceramah juga begitu. Kok dikeplokin? Maksudnya saya kalau ceramah juga seperti itu. Terus gue sakarepmu. Lo memang hidup yang bahagia itu hidup yang barokah. Rumah yang baik adalah rumah yang barokah. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang barokah. Ayo nyaut toh sayang. Desa yang baik adalah desa yang pekerjaan yang paling baik bergengsi itu pekerjaan yang jabatan yang paling terhormat adalah jabatan yang rezeki yang paling menenteramkan adalah rezeki yang duit yang paling baik menenteramkan itu adalah duit yang barokah. Dan perlu diingat saudaraku, duit yang barokah itu nggak harus banyak jumlahnya, nggak harus banyak nominalnya, tapi duit barokah itu duit yang banyak manfaatnya, banyak kemaslahatannya, banyak kebaikannya. Dan tanda-tandanya barokah membikin hati ayem,
hidup tentrem, itu tandanya barokah. Hati ayem, hidup tentrem. Ayo nyaut, hati ayem, hidup tentrem. Sekali lagi, hati ayem, hidup tentrem. Itu tandanya barokah. Hati ayem, hidup tentrem, meskipun duitnya banyak. Apa salah omongan saya? Hati ayem, hidup tentrem, meskipun duitnya banyak. Nggak punya duit banyak, kalau hati nggak ayem, keluarga nggak tentrem, ya nggak barokah namanya. Misalnya punya duit banyak banget, 100 juta. Banyak apa banyak? Oh, nek ukuranmu ya wis banyak. Jarang-jarang pegang duit segitu. Jangan marah. Misalnya duitmu miliaran, gak mungkin dirimu mau duduk dobrok-dobrok di situ. Gak mungkin. Wong kaya dikit aja duduknya minta VIP. Lebih kaya lagi minta di atas panggung. Nah yang keplok-keplok itu jelas melarat. Makanya kalau saya bikin contoh, maaf, misalnya punya duit banyak banget, 100 juta. Banyak apa banyak? Banyak. Nah ukurannya ngono-ngono kuwi wis banyak. Tapi hati nggak ayem, hidup nggak tentrem. Percuma lah duitnya 100 juta, tapi hati nggak ayem, hidupnya nggak tentrem, gara-gara anaknya nakal-nakal, anaknya yang laki-laki kena narkoba, anaknya yang perempuan kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Lah suami istri berantem, berantakan keluarga. Percuma duit 100 juta, betul? Mending duit nggak begitu banyak tapi hati ayem, keluarga tentrem. Coba sampean pilih mana? Punya duit banyak banget, 100 juta tapi hidup nggak tentrem, sama punya duit cuma 100 miliar hidup tentrem. Pilih mana? Alhamdulillah waras kabeh. Cara milih kayak mental kere. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang barokah itu ukurannya dalam ya, bukan luar. Maka maaf, desa yang baik dan barokah itu ukurannya bukan infrastrukturnya serba bagus, fasilitas sarana dan prasarana lengkap, rumah-rumah warganya gedung-gedung semua, ekonomi warganya kaya raya semua. Bukan itu ukurannya. Tapi ukuran desa barokah, desa baik itu adalah orang-orang yang tinggal di desa itu, alias warganya, alias penduduknya, gitu loh. Nah apa artinya? Pembangunan fisik maju, sarana dan prasarana lengkap, infrastruktur bagus, orangnya kaya-kaya, rumahnya mewah-mewah, tapi warga di situ banyak penjahatnya, banyak copetnya, banyak pencurinya, terus orang-orangnya suka bertengkar, nggak rukun. Ya desa jelek itu nggak barokah. Walaupun pembangunannya biasa-biasa secara fisik, infrastruktur sederhana, fasilitas sederhana, perumahan warga juga sederhana, tapi masyarakatnya guyup, rukun, gotong royong, tolong menolong, bisa hidup berdampingan dalam keberagaman, imannya kuat, dalam ibadahnya bagus, akhlaknya baik-baik, seperti desa Hang Tuah. Ya ini yang dinamakan desa yang barokah. Sing ora Hang Tuah ya ora tepuk tangan. Aku enggak loh Pak. Loh, rumah
ukuran barokah dan baiknya rumah itu bukan kok biaya pembangunannya habis miliaran, bahan-bahan bangunannya serba kristal, perabot-perabotnya impor dari luar negeri semua, ya mesti masuk impor kok wansing. Aku sesuk rono kok. Terus ruangannya udah ber-AC, perabotnya lek semua. Bukan itu sayang. Rumah bagus, rumah barokah itu ukurannya ya orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu, penghuni rumahnya. Nah, apa artinya rumah megah, mewah, indah kayak rumahnya Demit? Oh my kijan api. Loh, tapi isinya keluarga yang berantakan. Coba anak-anaknya drop out sekolah semua, nggak ada yang ngaji, nakal-nakal, suami istri pecoan kerah bendino. Sing lanang lagek teko sing wedok langsung nyangap lo ketek mulai. Jadi sing lanang mangkel ra usah kakek cangkem, bedes kakek cangkem. Anake krungu, ya Allah tibae bapakku ketek, ibuku bedes. Berarti aku tilak munyuk. Itu bukan rumah tapi kebun binatang. Lha wong isine ketek bedes karo munyuk. Sebagus apapun bangunan, kalau dalam isinya orang-orang yang perilakunya kayak binatang, kambing, sapi, kebo, jaran, itu namanya kandang. Betul? Betul. Yang kenceng jawabnya. Pokok kalau sampean semangat jawabnya banter, saya ceramai lama. Tapi lek sampean jawabnya alon-alon kayak males-malesan, ya sebentar aja bubar, ngapain? Sebagus apapun bangunan, kalau dalam isinya orang-orang yang perilakunya seperti binatang, kerbau, sapi, jaran, itu bukan bangunan rumah tapi namanya kandang. Bahkan maaf, sebagus apapun rumah, kalau dalam isinya orang sakit namanya rumah sakit. Apalagi dalam